Saya dulunya memang peminum, berlebihan minumnya, alkoholik mungkin gitu ya. Jujur saya buka. Kedua, marijuana saya alami, heroin pun saya alami, ya. Obat-obat apapun yang dilarang agama dan negara semua saya alami. Dengan ya dia kalau dibilang sekarang tuh preman mana aja saya turun. Akhirnya saya tuh seperti melepaskan nyawa. Kesadaran itu lepas, pas lepas dibarengi ada yang datang. Ditarik, dibawa ke atas. Terus saya pikir gini, ya Allah, ini saya tuh mau dibawa ke langit. Mau dibawa ke langit yang mana? Lihat manusia di sana disiksa benar-benar. Sampai ada yang dipukulin pakai bermacam-macam besi. Ada yang pakai gada-gada gitu. Adapun yang benar disiram pakai air coran besi. Apa yang saya alami di dunia, yang sempat saya baca dari koran ataupun komik-komik, buku-buku, cerita orang, itu sempat saya terpikir di sana. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mang Ei dan tim. Malam hari ini saya berada di sebuah warung makan milik dari Abah Usep. Alhamdulillah. Yang alamatnya ada di Jalan Raya Bandung Sumedang. Nah, nama rumah makannya adalah Sarana. Jadi kapan-kapan kalau ngelewat sini bolehlah mampir menemui Abah Usep. Amin, amin. Sobat MM, malam hari ini juga Abah Usep, pemilik dari warung makan Sarana ini, memiliki satu kisah yang sangat menarik. Pada masa hidupnya di tahun 98. Abah Usep ini dulunya adalah seorang yang ya notabene hitam lah. Hitam menurut Abah Usep. Belum tentu hitam menurut kita nih, tapi menurut Abah Usep hitam. Iya. Dan beliau mengalami mati suri pada tahun 98. Iya. Pada saat mati suri itulah beliau banyak mendapatkan gambaran-gambaran tentang dunia goib. Bagaimana kisahnya nanti kita ngobrol dengan Abah Usep. Tapi sebelumnya ada hadiah dulu, oleh-oleh dari Malam Mencekam nih, Bang. Waduh. Biasanya oleh-oleh di belakang, tapi ini di depan. Nih, Bang. Waduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Suka nggak nih, Bang? Alhamdulillah diterima dari tim Malam Mencekam. Malam Mencekam. Ya, nanti dipakai, Bah, ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Dipakai jalan-jalan. Makasih. Jangan dipakai tidur, Bah. Nah, ini para sobat-sobat sekalian. Tuh, ya. Aduh. Kalau dipakai tidur nanti Abah mimpi buruk. Alhamdulillah. Jadi harus pakai jalan. Ya, siap. Selain t-shirt ini juga ada oleh-oleh lainnya nanti dari kami. Tapi nggak bilang-bilang. Mual beja-beja. Siap. Bah, kumaha damang? Alhamdulillahirabbil alamin. Usia berapa sekarang, Bah? Usia sekarang nginjak kalau menurut ibu hitungan dari orang tua itu 56. 56 tahun. Iya. Profesi apa, Bah? Profesi untuk sekarang ini ya buka warung nasi.
buka warung nasi. Bukan di sini saja ya, ada di tempat lain. Ada warung nasi di luar ada. Luar biasa nih bisnisnya. Nah, katanya Abah Usep ini pernah mengalami mati suri tahun 98 lah, sekitar 98. Iya. Itu gimana Bah bisa jadi mati suri Bah? Itu mungkin dulu itu bisa jadi dibilang kata orang mati suri. Tapi untuk saya sendiri mati suri itu ini yang dinamakan mati suri atau bukan, karena saya tuh belum tahu ya. Cuman hanya mengalami kejadian awal itu tahun 96 saya tuh pergi dulu dari awal tuh dari Bandung mau mudik ceritanya ke Ciamis, Ciamis Panjalu itu. Nah, dari Panjalu dilanjutkan perjalanan ke Pangandaran sama keluarga. Saya ngikutin ajakan-ajakan kakak atau keluarga ke Pangandaran. Nah, di perjalanan sudah merasakan kondisi saya sudah turun. Tetapi turunnya badan itu dari apa asalnya? Apakah kecapean? Ya, perjalanan dari Bandung ke Ciamis, ke Panjalu, ya, entah dari mana itu. Hujan-hujanan, sempat hujan-hujanan, ya. Nah, itu kita nggak tahu. Sampailah di Pangandaran. Ke Pangandaran tuh datang jam 4 subuh. Baru aja datang ke salah satu penginapan. Itu sudah merasakan badan tuh makin lemah. Siangnya diajak main ke salah satu muara. Ada teman-teman kakak di sana yang punya restoran, dia punya penginapan di salah satu muara, diajak. Nah, setelah main ke muara, datang ke penginapan, itu makin menurun kondisinya. Saya pikir dulu waktu itu penyakit yang biasa, tetapi yang dirasakan, wah ini penyakit yang luar biasa. Ahli pijit saya panggil, sampai malam dipijit, sama sekali nggak ada perubahan, nggak ada. Dipijit karena pegal, semua pegal. Makin sarap, rasanya tuh makin sarap tuh makin turun. Karena mungkin Allah masih dikasih kesempatan buat saya sampai detik ini. Saya feeling itu waktu itu benar-benar ini tidak akan tertolong di Pangandaran. Saya pikir harus pulang ke Bandung. Hari ini, jam ini. Itu ceritanya. Akhirnya saya maksa, kakak dan keluarga semua mengalah. Akhirnya pulang. Ya udah, saya ambil kendaraan, istri, anak semua ikut mobil semua. Beberapa mobil itu saya pulang. Udah, akhirnya di perjalanan saya lebih karena feeling, karena hati saya tuh udah dikasih benar-benar mungkin kekuatan, saya akan pada waktu itu seperti tidak akan tertolong. Nah, saya bawa mobil, benar-benar bawa mobil tuh sekencang-kencangnya. Karena saya sudah merasakan itu detik-detik perjalanan darah ataupun urat-urat saraf tuh udah mulai naik, makin lemah. Dari kaki, ujung tangan itu sudah mulai meremah. Detik-detik dan per menit itu sudah terasa makin lemah. Waktu di mobil pun saya sampai hampir nggak kuat. Itu nggak ada yang ngegantiin supir? Nggak ada. Saya cuman bawa anak sama istri di nggak ada yang bisa nyupir lah ya? Nggak ada, belum bisa, istri belum bisa. Sampai Tasik itu makin lemah, akhirnya makin ditahan. Bawa mobil kencang banget.
Sampai saudara tuh ketinggalan itu. Ya, kenceng banget. Nah, sampai Tasik disuruh sama keluarga belok Tasik, di rumah sakit aja Tasik biar ketangani lebih cepat. Saya pilih Bandung gitu Kang Ei. Nah, di perjalanan singkat cerita makin menurun. Pas datang ke rumah lah ceritanya. Datang ke rumah, kita posisi dulu rumah masih di Margahayu Raya. Pas turun dari mobil itu langsung tidak terasa. Nggak terasa apakah saya itu masih kuat, nggak turun. Tak taunya kaki nggak bisa digerakin. Tangan udah nggak bisa. Jadi langsung aja pas matiin kunci udah langsung lemes. Lemes. Mau bergerak turun nggak bisa. Hanya nafsu aja. Nafsu ingin turun tapi badan nggak bisa digerakin. Lemes. Nah dari situ langsung digotong sama keluarga. Dimasukin ke rumah. Dari rumah hanya selang beberapa menit langsung saya minta kalau ini masih berfungsi, dari sini ke ini udah sangat lemah. Tapi ada sedikit aliran darah masih terasa. Nah, langsung dibawa ke salah satu rumah sakit yang dekat di komplek itu. Kompleks saya salah satunya aja. Saya pinginnya ke ICU. Nah, pihak rumah sakit itu dia bilang penuh. Nah, disuruh di tempat penginapan yang biasa. Saya nggak mau. Tetap saya pingin ICU. Saya berontak. Karena feeling saya tuh memang nggak bakalan ketolong ini, ya nggak bakalan. Bukannya saya mau melebihi yang maha kuasa, bukan. Hanya feeling saya yang begitu kuat pada waktu itu, saya pingin di ICU. Akhirnya hanya beberapa jam, 2 jam diusahain. Pas kebetulan ada salah satu rumah sakit yang masih kosong. Ada untuk 1 orang buat 2 orang itu. Masuklah rumah sakit itu. Saya keluar dari ambulan, dari rumah sakit yang di Bepas itu, masuk ambulan, bawa pakai ambulan, turun dari ambulan langsung ke langsung ke ICU. Karena udah dipesan itu pasang alat-alat. Alhamdulillah saya sedikit tenang Kai. Setelah masuk ICU saya beberapa hari terus dikontrol sama pihak rumah sakit. Memang pada waktu itu di rumah sakit itu yang kena penyakit itu hanya saya yang kena penyakit seperti itu katanya. Yang lain penyakit yang sudah biasa umum. Udah 1 bulan di rumah sakit, selama 1 bulan itu dokter tidak menemukan namanya penyakit itu. Saya tanya keluarga itu nggak tahu, belum ada penyakitnya. Sampai akhirnya keluarga tuh mungkin apakah ada penyakit luar medis atau bukan? Ya kata penyakit luar ya tidak ada, normal aja, nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Nah dokter sampai akhirnya dokter tanya ke sana kemari, dokter itu ke pihak rumah sakit ataupun temannya ataupun apalah nggak tahu, tetap beritanya tidak ada penyakit. Di lab beberapa kali itu nggak ada. Itu jadi penyakit, namanya penyakit yang belum bisa diketahui. Sekali waktu karena saya posisi saya, badan saya sangat udah lemah sekali Kang Ei itu ya. Akhirnya makin lemah, akhirnya saya nggak kuat Kang, ya nggak kuat. Jantung saya benar-benar udah kayak mau sekarang lah gitu ya. Kata orang tuh saya tuh udah mulai ini menghilang, mengecil ya. Bola mata tuh udah mulai kuning ya, udah mulai kabur untuk penglihatan. Tetapi untuk diri saya sendiri kayak masih normal. Otak saya masih normal. Pikiran masih normal seperti sekarang. Kan saya tuh dioperasi
pakai mesin oksigen yang mesinnya gede itu, yang mesin. Jadi saya tuh masih bisa pada waktu itu bernapas, itu didorong sama mesin. Karena oksigen lewat ini udah nggak mampu, nggak kuat, karena ini jantung udah lemah, dioperasi ini. Jadi pasang metal, namanya metal gitu, pasang di sini. Dibolongin, jadi pasang metal ini. Ya, nah, alhamdulillah pakai mesin itu berjalan lancar, ya. Si paru-paru kuat lagi, napas normal lagi, tetapi harus sesuai dengan mesin katanya, cara bernapasannya. Nah, saya enak, nyaman pada waktu itu. 1,5 bulan berjalan pakai itu, sekali waktu Kang Eri mati si listrik. Pas mati, otomatis si mesin mati. Napas saya pun ya berhenti, ya otomatis saya nggak kuat napas. Untuk napas sampai ke atas tuh nggak kuat, hanya begini, ya. Nah, di situ kayak saya sampai kelepak-kelepak, ya, kelepak-kelepak badan. Wah, nggak mau digoyangin, nggak bisa goyang karena sarafnya udah mati, ya. Cuman pikiran dan hati aja saya berontak, Kang Ei. Berontak. Hanya mata aja gini-giniannya ama mulut. Gitu. Ya, minta tolong sama perawat. Gitu ya. Nggak ada suara tapi. Nggak ada suara. Mau keluarin suara gimana? Ini udah dibolongin. Ya. Nah, hanya lihat para perawat-perawat aja yang wah mundar-mandir, pingin ngehidupin listrik lagi. Akhirnya saya tuh seperti melepaskan nyawa. Kesadaran itu pas lepas dibarengi ada yang datang. Jadi pikiran saya bukan seperti sakit lagi, seperti normal. Datang, hanya dia bisa bicara tapi tanpa wajah bisa kelihatan gitu. Hanya berbentuk manusia, berbadan manusia, berpakaian putih-putih. Itu, berpakaian putih-putih, tapi tidak menampakkan wajahnya. Saya hanya melihat begini udah. Jadi masuk ke dunia gaib itu saya tuh antara sadar dan tidak. Jadi ada walaupun memang di alam gaib, tetapi masih ada berpikiran, ya, ini tuh alam gaib bukan. Nah, setelah itu dia akhirnya menariklah kepala saya itu ditarik, dibawa terbang. Nah, saya ngelihat jasad saya ditinggalin. Jasad saya ditinggalin, loh, kok nggak ikut? Nah, saya pikir gini, lah, apa ini yang namanya mati? Diambil nyawa tuh, apakah seperti ini? Saya sempat kayak seperti punya pikiran gitu. Lah, tapi karena saya tidak bisa berontak. Pada waktu itu nggak bisa berontak, nggak bisa. Hanya pasrah dan pasrah aja. Ini saya pikir mau dibawa kemana? Ini saya tuh mau dibawa kemana? Ditarik, dibawa ke atas. Terus saya pikir gini, ya Allah, ini saya tuh mau dibawa ke langit. Mau dibawa ke langit yang mana? Lama-kelamaan ini tertutup telinga. Tek, 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 tek. Tertutup telinga. Jadi tidak mendengar apapun. Langsung tutup. Ini tutup, semua tertutup. Ya. Nah, itu akhirnya yang terdengar seperti suara angin yang sangat kencang. Sangat kencang dibawa ke atas. Super cepat, di luar akal manusia. Di luar akal manusia itu. Dibilang aneh, ya. Tetapi pada waktu itu saya hanya pasrah. Itu pasrah. Nah, saya sadar di sana. Pas disimpan di salah satu tempat, saya sadar mulai,
mulai sadar di sana. Sadarnya begini, sadarnya. Apakah ya Allah, apakah ini yang dinamakan malaikat? Ya, penampakannya sangat lembut, ya kan? Baik, dibawanya dengan enak dan nyaman, disimpannya enak, gitu kan? Kalau ini malaikat, ayo Sep, katanya, kamu nanti saya ajak jalan-jalan. Saya pasrah aja, ngikutin, jalan aja, ngikutin dia yang bawa tangan saya dipegang, dia megang gini, saya ngikutin aja, ayo, katanya, ikutin jalan terus, seperti di gurun pasir lah, tanahnya itu gurun pasir yang diinjak, ya ikutin. Akhirnya makin lama adalah tangga di atas itu, udah capek naik, ada tangga, naik tangga itu panjang banget, kayak tangga itu. Akhirnya ngikutin ke tangga, saya ngikutin aja. Nah, udah gitu, pas di atas ada dua cagak, dua pertigaan, dua. Ada yang agak ke atas, ada yang agak ke bawah. Di perapatan itu ditanya, kamu mau jalan mana? Mau kemana keinginannya? Mau jalan mana? Mau yang itu? Mau yang ini? Sok pilih. Ditarik, dibawa ke atas. Terus saya pikir gini, ya Allah, ini saya tuh mau dibawa ke langit, mau dibawa ke langit yang mana? Pilih yang mana? Gitu. Keinginan kamu. Karena posisi saya tuh sadar nggak bisa ngomong apa-apa. Saya ikhlas aja, udah niat pasrah. Kalau mati ya mati, gitu. Saya akhirnya melihatlah posisi pertama ke bawah dulu, ke bawah, yaitu ke bawah, ke kiri. Lihat ke kiri, jalan aja ke kiri, dibawa lagi ke kiri. Nyampe di ujung, si orang ini berhenti dan memperlihatkan. Tuh, coba lihat kamu di bawah. Saya pikir pada itu pas saya lihat, seperti saya ingat tempat pariwisata di Tangkuban Parahu. Kalau ke Tangkuban Parahu kan lihat kawah dari atas, ada pagar-pagar kayu itu, yang dilihat kan kawah. Nah, waktu itu yang dilihat bukan kawah Kang ini, malah manusia bergelimpangan, ya, meminta tolong, bermacam-macam minta tolong. Saya tuh kayak lihat manusia bermacam-macam manusia di sana. Siksaannya manusia, ya Allah, ya Robbi, kayak benar-benar saya tuh lemahnya di sana, badan sampai ke bawah tuh lemah, tidak berkutik sama sekali. Saya hanya lihat sampai saya terkesima, lihat manusia di sana disiksa benar-benar. Sampai ada yang dipukulin pakai bermacam-macam besi, ada yang pakai gada-gada gitu, adapun yang benar disiram pakai air coran besi, ada yang ditusuk dadanya, ditusuk dari lubang kemaluannya sampai ke sini tembus. Apa yang
yang saya alami di dunia, yang sempat saya baca dari koran ataupun komik-komik, buku-buku, cerita orang, itu sempat saya terpikir di sana. Apa yang ada di komik-komik itu, yang ditusuknya, disiram pakai air mendidih ataupun air besi itu, ya, ancuran besi, itu terpikir di sana sama Kak Heri. Cerita itu malah lebih parah di sana. Ya Allah, ya Rabbi. Sampai air mendidih dari bawah. Bukannya kuning, bukannya merah. Gumpalan air di bawah tuh malah hitam, gumpalan air itu. Saya sendiri dengan orang ini yang ngajak saya aja hanya bisa melihat. Apakah orang ini yang ngajak saya bisa menolongnya? Tidak, tidak Kang. Hanya ikutan ngeliat sama saya tuh. Hanya memperlihatkan, tuh lihat ke bawah, tuh lihat Sep ke bawah. Hanya bisa ngomong itu. Dia pun tidak bisa untuk menolong itu. Akhirnya saya ditarik lagi. Udah, kamu jangan di sana. Kamu ikut lagi sini, yuk. Mau mencoba ke sana, jalan yang sana. Yang satu lagi ngikutin, diajak lagi ke jalan yang satu, udah balik lagi, jalan ke atas nih. Jalan lagi di tangga, berapa ratus tangga. Ada gerbang lagi, pintu. Saya masuk ke sana. Pas dibuka, ya Allah ya Rabbi, berbeda alamnya. Alamnya berbeda. Pas buka pintu gerbang yang gede, alamnya beda dengan yang tadi. Itu alamnya benar-benar indah banget. Di sana diperlihatkan, lihat pemandangan, lihat pepohonan di depan mata itu, yang betul-betul nyaman banget, nyaman, indah banget, sangat bagus, enak, nyaman, ke hatinya, bikin adem, benar-benar bikin adem. Nggak tahu ya itu surga atau bukan ya. Cuman di sana saya tidak lihat kehidupan manusia. Yang diperlihatkan itu alamnya di tempat itu. Akhirnya saya tuh di sana beberapa menit lah, nggak lama, saya diajak lagi ke bawah. Nah udah bawah, turun. Habis tangga saya diajak ngobrol. Begini pesannya, kamu sudah tahu di dua tempat itu, tinggal kamu pilih kamu senangnya kemana nanti. Saya hanya diem. Udah itu. Nah, itu akhirnya saya pulang. Mau pulang? Ya saya pulang. Dianterin sampai gerbang yang pertama lah. Nah dari sana tidak diantar, nggak kayak pertama. Kalau pertama dijemput, kalau pulang nggak diantar, pulang sendiri. Akhirnya dari gerbang itu saya pulang sendiri. Posisinya seperti tadi, sama seperti di angkasa saya turun ke bumi. Ya, cuman posisinya bukan kepala, tetapi begini, balik lagi kaki dulu. Lama. Nah di perjalanan mulai kecepatan yang begitu tinggi, super cepat, itu mulai ngendor, pelan, masuk sendiri ke badan. Nah setelah masuk, diam, masuk, lama, yang teringat mulai ke ini nih, tak buka lagi, si tutup telinga, buka lagi, tak, mulai ada suara, tak. Nah cuman mata tidak bisa digerakkan. Untuk buka mata ini enggak,
Saya posisi lemes, capek, sudah jalan-jalan. Mulai mendengar suara bisikan bang, seperti perawat, dokter di pinggir-pinggir tuh sudah berjejer dokter dan perawat. Nah, saya sadar di sana. Ingat, saya pikir lagi, apakah yang saya tadi perjalanan itu, apakah dinamakan mati suri ataupun mati? Yang disebut mati lah, tapi kok hidup lagi ya Kang Heri? Apakah ini yang disebutin yang namanya mati suri? Saya nggak tahu pada waktu itu Kang Heri, nggak tahu. Hanya pengalaman saya seperti itu. 3 bulan di rumah di ICU, 3 bulan di ruang inap. 6 bulan. 6 bulan, lama. Alhamdulillah. 6 bulan sembuh. Dibilang sembuh total enggak, ya, enggak, tetap masih sakit karena sudah terdeteksi penyakitnya, bahwa penyakit awal dari ujung jari kaki dan ujung jari tangan masuk. Nah, nanti keluarnya ngurangin lagi dari atas, turun lagi, pulang lagi tuh ke sini lagi, ke ujung lagi. Nah, diukur sama dokter berapa lama hilangnya nanti. Diukur ukuran panjang badan. Diukur berapa meter. Nah, nanti diukur lagi per hari itu berapa senti hilangnya penyakit. Nah, pulang aja udah 3 bulan di ruang inap, pulang itu kejadiannya dari pulang ke rumah sampai bangun 2 bulan, sampai bisa berdiri 1 tahun. Bisa pakai kursi roda, pakai tongkat, berdiri 1 tahun. Sampai sekarang ini tidak ada nama penyakitnya, nggak ada. Pada waktu mati suri, setelahnya biasanya umumnya yang saya dengar nih, orang-orang mempunyai kelebihan. Iya. Bisa ngobatin lah, bisa lihat hantu lah. Itu ada yang seperti itu di ya. Di Abah Usep ada. Waduh, itu mah kalau nanya itu jadi membuka diri sendiri. Aduh, gimana? Ya. Boleh diceritain atau enggak nih? Itu bisa sama dengan membuka. Kan Allah sudah bicara, jangan membukakan keahlian diri sendiri. Oh gitu. Kelebihan sendiri. Itu mah untuk diri sendiri, terkecuali kalau orang lain meminta pertolongan mungkin bisa. Tapi kalau untuk ditanya saya punya kelebihan lain-lain, kayaknya saya berat. Saya tidak punya apa-apa. Saya bukan orang hebat. Saya bukan orang yang kuat. Hanya Allah yang punyanya. Saya dulunya memang anak berandal. Saya susah diurus sama orang tua. Ya. Mana orang tua yang menyuruh anaknya nyuruh nakal? Gak ada. Saya di luar batas itu. Pengalaman saya di luar batas dari ajaran orang tua, guru-guru saya. Nah, satu, saya dulunya memang peminum, berlebihan minumnya, berlebihan, alkohol, lik mungkin gitu ya. Jujur saya buka. Kedua, marijuana saya alami, heroin pun saya alami, ya. Obat-obat apapun yang dilarang agama dan negara semua saya alami. Lebih dari itu, kenakalan anak-anak mungkin saya berlebihan. Satu, itu yang dialami. Kedua, dari perilaku yang lain. Contoh, kenakalan remaja dulu mungkin saya berlebihan. Dengan ya kalau dibilang sekarang tuh preman mana aja saya turun. Ya, turun
seperti kelakuan yang tidak baik saya turun ikutin, saya alami. Ya, alami semua. Hanya satu yang saya tidak alami, apa? Memalak orang, meminta uang ke orang lain. Saya anti itu. Sampai pernah saya tuh, kenakalan saya masuk ke namanya sel itu 3 kali. Ke sel itu 3 kali. 3 tahun 8 bulan, 1 tahun 6 bulan, 1 tahun 8 bulan, 3 kali. Saking mungkin saya sudah lepas kontrol. Ya, masalah obat masuk, masalah berkelahi benar itu sampai begininya, sampai masuknya itu di Sukamiskin sekali itu, terus di Jalan Jakarta. Pokoknya semuanya deket kriminal. Sangat berdampingan dengan kriminal. Nempel ya? Nempel. Itu dari awalnya. Nah, setelah itu di sanalah jadi satu pembelajaran buat diri sendiri, pembelajaran yang sangat berharga. Sampai ada yang dipukulin pakai bermacam-macam besi, ada yang pakai gada-gada gitu. Apa yang saya alami di dunia, yang sempat saya baca dari komik-komik, buku-buku, cerita orang, itu sempat saya terpikir di sana. Ternyata pas kembali itu lampu nyala ya, sudah nyala. Nah, tak tahunya mungkin, ini kan mungkin. Nah, sekarang saya yang menjalani, mungkin selagi saya di sana perjalanan, keadaan di rumah sakit lampunya mati. Nah, selama perjalanan dan di sana mungkin di sini yang namanya apa itu genset ya, itu mungkin lagi dibetulin. Karena lama ini perjalanannya, lagi dibetulin. Nah, selagi saya di perjalanan, mungkin ini mulai hidup. Saya dipulangin. Mungkin malaikat tuh listrik udah nyala, kamu pulang aja. Belum waktunya. Mungkin seperti itu. Pikiran saya waktu di rumah sakit seperti itu. Ya, sobat, tentu saja pengalaman mati suri di setiap orang berbeda ya. Abah seperti ini, itu berbeda-beda ya. Tidak semuanya sama, tapi ada kemiripan dari mati suri. Setiap orang mati suri berbeda tapi hampir mirip. Iya. Betul begitu ya, Mbak? Iya betul. Nah, sobat, jangan lupa kalau ingin bertemu atau konsultasi dengan Abah Usep, Amin. jalan-jalan ke warung nasinya di Jalan Raya Jatinangor, Sumedang ya. Amin. Namanya Sarana. Amin. Nah, nanti di situ bisa ngobrol dengan Abah Usep. Oke, Abah Usep. Siap. Ini janji dari kami, kaosnya harus dipakai jalan-jalan. Amin. Diterima kaosnya. Sobat, sampai di sini dulu. Terima kasih Abah. Amin. Atas ceritanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.